tentang ilmu tentang silatun ini yang nggak pernah kita pelajari. Kita segera baca Allahu Akbar, nggak bisa, kurang dalam. Ulang lagi Allahu Akbar, kurang dalam. Sampai engkau merasakan getaran ketika mengucapkan Allahu Akbar. Nggak usah Allahu Akbar, berdirinya saya sudah bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kajian lanjutan dari kajian sebelumnya tentang tadabbur gerakan sholat. Karena ini banyak orang yang hilap di bab ini nih, bab gerakan ini. Ketika awal takbiratul ihram, sebenarnya kita sudah mulai melakukan proses khusyuk ya. Silatun, kan ada silatun waliqaun, silat bainal abdi wa rabbi. Jadi ketika takbiratul ihram kemudian masih melamun, berarti ada masalah nih Ustaz ya, untuk menuju ke proses khusyuk itu. Betul. Nah ini ketika berdiri ini apa saja Ustaz? Karena ketika berdiri ada takbiratul ihram, setelah itu kan kita membaca Al-Fatihah dan ada surat-surat yang dibaca. Ini prosesnya seperti apa Ustaz untuk bisa meraih kekhusyuan itu Ustaz? Said Qutb dalam kitabnya Fi Zil Quran membahas tentang wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi wasta'inu, mintalah tolong kalian kepada Allah bisabri wassalah wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat dan sabar itu amatlah berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang khusyuk. Makna khusyuk di sini apa? Khusyuk itu al-khaufu da'imu fil qalbi, rasa takut di hadapan Allah yang terus menerus. Alladzina yadhunnuna annahum, di sini alladzina yadhunnuna bimakna al-yakin, zon bimakna al-yakin, yakin mulaku, adanya perjumpaan dengan Allah, yaitu kalimat yadhunnuna annahum mulaku, liqa maknanya silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Maknanya sila itu nyambung, waliqa ketemu, bainal abdi wa rabbi, antara sang hamba dan Tuhannya. Sekarang Ibnu Qayyim menjelaskan juga tentang masalah silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi ini, yaitu ketemunya dua batin, bainal mutabatina ini, batinul mukasyif wal mukasyaf, antara batin seorang hamba dan Allah itu ada perjumpaan, bertemunya kedua batin, makanya menghasilkan getaran. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wajjahtu wajhiya, kuhadapkan, benar-benar kuhadapkan diriku kepada zat sang pencipta langit dan bumi. Ini kan silatun juga, kesambungan. Kemudian ada lagi hadis, la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal abdi fi salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Ini kedua batin juga. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Wajah ketemu wajah, batin ketemu batin. Ibnu Qayyim tadi batin ketemu batin, ini wajah ketemu wajah. Hadisnya jelas, la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal abdi fis salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah sang hambanya ketika salat, selama sang hamba tidak berpaling. Apabila sang hamba berpaling, insarafa anhu, maka sang Khalik ini pergi meninggalkan orang salat itu. Kenapa? Hatinya melamun. Ini yang menjadi penyebabnya. Said Qutb mengatakan bahwa silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi, sila itu nyambung. Yang perlu kita pentingkan sekarang itu nyambungnya. Antar kita kan nyambungnya yang nggak ada. Tentang ilmu tentang silatun ini yang nggak pernah kita pelajari.
Kita segera baca Allahu Akbar, nggak bisa, kurang dalam. Ulang lagi Allahu Akbar, kurang dalam. Sampai engkau merasakan getaran ketika mengucapkan Allahu Akbar. Nggak usah Allahu Akbar, berdirinya saya sudah bergetar. Nah itu. Jadi itu yang paling kita maknai ketika beri. Kalau sebelumnya kita bicara takbiratul ihram kan gitu. Sekarang kita berdirinya lagi. Wa qumu lillahi qanitin. Coba tanpa bacaan dulu. Yang kita bahas bukan bacaannya dulu. Rukunnya dulu, yaitu berdiri. Berdiri di hadapan Allah, tegak. Lalu menyambungkan jiwa kita kepada Allah. Atau menghubungkan batin kita dengan Allah, maka kita bisa merasakan getaran itu. Dengan iman. Iman artinya apa sih? Iman itu Allah melihatku. Karena Allah melihatku, karena saya iman. Bergetar kulit dan hatiku. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berdiri di hadapan Allah, bergetar kulit dan hati itu. Tanda iman harus ada. Makanya kalimatnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, disebut nama Allah. Orang lain yang menyebut nama Allah, kita mendengarkan bergetar juga. Apalagi kalau Apalagi saya sendiri. Saya mendengarkan orang baca Al-Quran, bergetar hati saya. Itu tanda-tanda. Seseorang punya kekasih, menyebut nama yang dikasihnya, bergetar. bergetar. Padahal dia tidak mencintai, dia menyebutkan nama orang yang saya cintai, saya bergetar. Orang yang menyebut belum tentu bergetar. Orang yang beriman kepada Allah, walaupun orang itu bukan orang beriman, dia nyebut nama Allah, disebut nama Tuhanku, bergetar. Yang paling lucu kita, Allahu Akbar nggak bergetar, kan bingung. Bahkan diteriakin Allahu Akbar, nggak bergetar juga. Orang beriman disebut nama Allah, orang lain menyebutnya, saya mendengarkannya saja, terdengar suara itu, saya bergetar. Saya bergetar ketika disebut orang yang saya cintai. Yang nyebut nama itu orang lain, saya bergetar. Kemudian sekarang, makna al-qiyam. Kembali kepada awal gitu. Makna al-qiyam, makna berdiri qiyam. Saat berdiri, karena saya berdiri di hadapan Allah, sekarang saya berdiri di hadapan Allah, sekarang ini, sedang berdiri di hadapan Allah. Walaupun kita sedang bercakap-cakap, tapi hatiku meratakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kan mukmin. Dia Allah turunkan tenang dalam hatiku saat berdiri, di saat duduk, saat berbaring. Berarti nggak terputus. Nyambungnya kemana? Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Nggak terputus. Fa idza qadaytumus shalah, maka apabila engkau selesai salat, tetap zikir ya. Tetap ingat pada Allah. Tetap bergetar hati kita. Wa qu'udan, tadi kiaman, sekarang wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubikum, berbaring pun tetap nggak terputus karena cinta tadi. Karena Allah Akbar yang pertama kita sebut tadi, Allahu Akbar, karena cinta tadi. Cinta itu nggak terputus setelah sholat. Iman itu tidak terputus setelah sholat. Kita biasanya kan masih berusaha untuk melakukan zikir-zikir itu. Namanya berusaha namanya. Ya, masih bagus gitu. Yang kita bicarakan sekarang orang yang sudah menghasilkan keimanannya, sudah tidak ada usaha lagi. Karena kecintaan itu sudah diturunkan dalam hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan rasa tenang ke dalam hati. Yang kedua, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tapi Allah turunkan rasa cinta dan iman ke dalam hati. Maka 24 jam itu penuh cinta. Nah, di saat berdiri, nah ini ilmunya. Ini dasarnya. Di saat berdiri, silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Silatun. Kalau pakai latihan sambil berdiri. Maka enak kalau sholat itu terukur. Kita latih berdirinya saja. Belum takbir nih. Belum takbir. Kita berdiri tegak begini di hadapan Allah.
keimanan, kecintaan yang kita sambungkan kepada Allah. Lalu kita takbir Allahu Akbar, berdirinya saja ada getarannya dari mulai kaki, merinding. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit dan hati, thumma talinu, kemudian menjadi tenang. Juluduhum wa qulubuhum, kulit dan hati tenang sekali. Yuk kita ukur. Berdiri udah tenang, gelisah tidak ada, sedih tidak ada, la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Kenapa tidak ada kesedihan? Kenapa tidak ada rasa takut? Aku berdiri di hadapan Allah, aku tegak di hadapan Allah, aku dekat dengan Allah, berdasarkan fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Banyak ayat-ayat menjelaskan bahwa Allah dekat. Keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan semua persoalan. Ya. Fa idza hasaba amrun fazi'a ila salati. Jadi kumpulan semua ilmu dalam berdirinya saja. Dalam berdirinya saja kumpulan semua ilmu tentang keimanan, kecintaan. Dan hasilnya semua tidak ada kata-katanya. Berdiri itu nggak ada kata-katanya. Contoh, saya berdiri di hadapan Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berilah engkau di hadapan Allah, kan bukan kata-kata, perintah kalimatnya. Berilah kamu di hadapan Allah dengan penuh tunduk. Saya laksanakan nih. Saya laksanakan berdiri di hadapan Allah dengan penuh tunduk. Belum baca. Ini rukunnya yang saya pakai. Ada apa? Bergetar. Coba tundukkan lagi. Di depanmu ada Allah. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Yang melihatmu di saat berdiri salat. Ku tundukkan wajahku. Yang melihatmu, ia yang melihatmu ketika ruku. Semakin bergetar, antar kepala sampai kaki ke lutut semua bergetar, kulit bergetar, hati bergetar. Jadi kalau digambarkan itu ada vibrasi gini. Di sini nih. Ada vibrasi nih. Dan nikmat luar biasa. Kalau sudah begitu sholat itu sangat ditunggu Ustaz ya. Karena Nabi itu menunggu-nunggu sholat. Menunggu-nunggu sholat. Kenapa? Hanya di dalam sholat zikir paling sempurna. Kenapa kok ditungguin? Sampai beliau mengatakan wa yataladzadzu bidzalika. Karena ia merasakan kelezatannya. Jadi justru zikir itu di sini. Ini nggak terbahas, gerakan sholat nggak terbahas. Bahkan kita lihat ya refleks-refleks kita semuanya, sholat begitu cepatnya. Kalau gerakan itu, saya kadang-kadang malu dengan orang-orang belajar Tai Chi. iya, kelihatan begitu Seriusnya, gitu kan? Mereka bagaimana melatih gerakan-gerakan dengan sempurna. Kuat 2 jam, kuat 1 jam latihannya. Jadi ada kekuatan yin dan yang. Ketika satu kosong, satu ada. Maka gerakannya menjadi harmoni. Di dalam sholat sebenarnya kalau dilihat dari gerakannya, kalau kita perhatikan, itu kan mesti ikhlas. Ikhlas itu kuat. Mukhlisina lahuddin. Mereka mengajarkan tentang bab ikhlas. Namanya sum. Masrahkan dirinya. Jadi seolah-olah kayak digerakkan oleh, kalau mereka alam gitu ya. Iya. Digerakkan oleh alam. Kan kita enggak. Kalau kita menyerahkan diri, kalau dilihat dari sisi fisik sebenarnya, kalau kita pasrah terhadap Allah, tubuh kita itu sama sinkronnya dengan jantung kita. Coba perhatikan. Kayak orang tidur. Tidurnya orang kafir, tidurnya orang munafik, tidurnya orang mukmin, sama. Jantungnya sama. Iya. Nafasnya juga sama. Nah, sholat itu sepasrah orang tidur. Sholat itu sebenarnya sepasrah. Makanya kita tidak boleh buat syariatnya. Harus mengikuti pasrah seperti diperintahkan Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Sepasrah apa yang ditulis hadis itu, sepasrah seperti Rasulullah melaksanakan salat. Rasulullah melaksanakan salat karena diperintah oleh Allah. Sepasrah itulah Rasulullah ngikutin syariat yang ditetapkan. Kitab mauquta. Nah, kembali lagi. Di saat berdiri, kembali lagi berdiri lagi. Ya. Ketika saya pasrahkan, saya mencoba ya, saya berdiri sholat itu. Kalau kita pasrah, beda nafas kita seperti nafas kita sekarang nih. Ini nafas namanya nafas pikiran saya nih. Gelombang otaknya Iya, alfa lah. saya teta gitu ya. jadi kita begini. Saya lagi mikir. Nafasnya lagi mikir. Oh, gelombang otaknya beda juga ya. Ya. Tapi ketika saya pasrah pada Allah, Turun gelombangnya. ini otak saya tuh nggak mikir. Kan nggak boleh mikir. Kayak tidur tadi ya. Kayak tidur tadi. Kan nggak boleh mikir. Demikian saya ruku'. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashu'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami atau wa azmi wa asabi. Aku pasrah. Bacaan saja itu mengajak kita pasrah, nyerah total. Ya Allah, kepada Engkau aku ruku'. Ruku' itu ya Allah, aku ruku'. Jadi gini, ya Allah aku tidur. Kan sama itu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sama dengan ya Allah, kepada Engkau aku ruku'. Aku nyerahkan diri. Kalau tadi, ya Allah, kepada Engkau aku tidur, kepada Engkau aku pasrah pada Engkau dan aku mau tidur. Nyerah juga. Iya. Ya Allah, aku ruku'. Wa bika amantu. Aku beriman kepada Engkau. Wa laka aslamtu. Kepada Engkau aku menyerahkan diri. Khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Aku nyerah. Mataku, telingaku, otakku, tulang rusukku. Coba diem. Itu kan bukan bacaan sebenarnya. Iya. Ekspresi jiwa ketika menyerah itu adalah mata, pendengaran, otak, tulang rusuk, sampai sekujur tubuh. Seperti tidur. Maka yang berhasil itu rukuknya itu seperti bernafasnya orang tidur. Pelan. Nyerah. Nabi rukuknya setara dengan Al-Baqarah lamanya, durasinya. An-Nisa, Imran. Kalau begitu rukuknya, ya masuk akal. Kenapa? Wa yataladzadzu bidzalika. Ia merasakan kelezatannya dalam rukuknya, dalam berdirinya itu. Dan khusyuk itu akibat tadi awal ketika sudah memasrahkan itu tadi. Memasrahkan diri. Kuncinya awalnya itu ya, memasrahkan diri, maka kemudian Allah menghusyukkan semua anggota tubuh. Semua. Menghusukkan sekujur tubuh. Kalau khusuk sekujur tubuh, itu akan muncul juga khusyuk batinnya, sinkron. Kan nyerah. Ya. Aslamna. Jadi aku menyerahkan diri pada Allah, maka disusyukkan langsung. Itu kekuatan disu. Ternyata luar biasa dia. Baru gerakan aja sudah memasuki tahap yang sangat khusyuk itu ya. Nggak terfikirkan oleh kita selama bertahun-tahun. Kita kan biasanya bacaannya apa. Nah, kadang-kadang kita dipercepat gara-gara bacaan. Kadang-kadang kita sholat itu pas ruku, yang diukur itu subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Kan diukur udah selesai 3 kali. Ukurannya 3 kali selesai. Padahal Nabi gak begitu gitu. Bacaan itu bukan ukuran lamanya. Bukan ukuran ruku, lamanya. Justru ukurannya itu gerakannya itu. Gerakan. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Sampai tulang-tulang bener-bener rukuk bener gitu. Tulang-tulangnya itu sampai betul pada tempatnya. Ini kalau saya duduk begini itu belum pas pada duduk saya. Tapi kalau saya duduk begini agak bersandar sedikit, nyantai. Sampai terasa duduk saya nyaman, sudah kepala, wajah itu sudah nyaman, itu sudah duduk benar. Kalau dalam posisi berdiri, kan kita menopang kaki ya. Ya. Ini dengan tangan di dada gitu ya. Itu sebagaimana posisi sujud juga, apakah kemudian seluruh anggota tubuh itu juga harus dimulai untuk sama? Jadi ketika berdiri, kalau
dalam satu kajian ilmu tai chi ya, kita bukan ngomong-ngomongkan ya. Kadang-kadang kita malu ngomongnya ini. Tapi kan kalau kita belajar silat kan ada bagaimana pasrah. Kalau dilihat dalam teori bagaimana pohon apa namanya itu bambu. Kalau diterpa itu kan gini. Oke. Tapi di bawah itu kan pokok itu kan pegangan tuh. Iya. Di atasnya berlambai-lambai dengan kecepatan yang sangat tinggi pun anginnya diterpa dia balik lagi tuh. Artinya dia gak tegang. Kalau pohon tegak gini dia patah. Tapi kalau bambu dia selalu begini. Makanya kalau kita latihan tai chi ya, saya pernah sedikit belajar tai chi itu. Jadi gini, kalau kita tegang gini, ini kenceng sini. Tapi kalau kita lemes, maka gerakannya itu jadi ini kosong. Kelihatan lembut tapi malah efeknya berat itu. Berat sebenarnya. Sebenarnya antara ada dan kosong namanya itu ya. Ada yang kosong. Misalkan orang itu bahasa kita memukul, menekan gitu. Kita dikosongin. Kalau kita ditekan, kita kosong. Gitu kan. Yin dan yang tadi. Ketika ditekan harus kosong. Kalau ada yang marah, kamu jangan marah. Kalau sama marah, jadi itu. Jadi prinsipnya adalah ketika ada orang yang marah, kamu harus kendor. Ketika ada yang mukul, kamu harus kosong. Malah dibalikan tenaganya kalau gitu kan biasanya ya. Kita kosongin, tidak dibalikin. Tidak dibalikin. Kosong aja. Seperti mukul yang kosong. Jadi energi kan begitu. Energi itu bisa adanya listrik itu terjadi ada negatif dan positif. Maka hilangkan dirimu sehingga tidak ada tegangan. Nggak itu tadi. Jadi jangan negatif dua-duanya, jangan positif dua-duanya, harus negatif satu, positif satu, maka dia bergerak. Termasuk kumparan air, listrik juga sama kan. Munculnya itu ada tenaga yang menghasilkan energi. Nah, sama sholat pun demikian. Nah, sholat pun demikian. Ketika kita ini tegak di hadapan Allah, kita kosongkan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, harus kosong. Berdirinya itu harus kosong. Tenaganya Allah yang masuk. Kalau tenaganya dari kita berbenturan dengan Allah, dan akan capek ya. Sholat itu kan capek. Akan capek. Jangan pakai tenaga. Biarkan kita diisi oleh Allah energinya. Kekuatannya dari Allah. Makanya di hadapan Allah itu wa qumu lillahi qanitin. Dan berilah kepada Allah di hadapan Allah qanitin, kosongkan. Qanitin itu kan tundukkan, rendahkan, hilangkan. Dayamu hilangkan. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab kalau pakai tenaga kita capek. Jadi sehingga Allah tidak memasukkan sakinah. Huwallazi anzala sakinah. Sakinah muncul kepada hati yang kosong. Tidak kepada hati yang sombong. Tidak kepada hatinya setan. Tidak kepada hatinya orang yang amarah, isu. Kosongkan amarah, su'nya. Pasrahkan. Berdiri menghasilkan daya ilahi. Berdiri menghasilkan energi ilahi. Kuat. 1 jam sholat 2 rakaat. Kuat. Karena hilangkan daya dirimu. Kantuknya akan hilang. Dan Rasulullah ketika sholat itu kan berdirinya lama ya, ya? Baca suratnya sampai An-Nisa, bengkak kakinya beliau itu. Ya, itu kira-kira. Masya Allah, Ustaz. Jadi ini tadi bab takbiratul ihram sudah selesai, kemudian lanjut kepada bab berdiri saja itu dia sebuah kenikmatan. Iya. Dan orang akan terus ketika membaca, orang-orang yang khusyuk itu memang ketika membaca surat panjang-panjang itu memang tidak mengherankan, Ustaz ya. Karena di situ ada banyak kenikmatan bacaannya. Gerakannya udah kenikmatan. Apalagi tadi belum sampai ke bacaan, nanti kita bahas Qur'annya nanti. Belum sampai ke bacaan, baru berdirinya saja udah kenikmatan. Masya Allah, ini luar biasa. Dan ini ilmu yang sahabat khusyuk yang dirahmati Allah yang harus kita terapkan ya. Karena itu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita berdiri saja sudah merasa capek, apalagi terburu-buru tadi ya, tentu tidak akan mungkin mendapatkan kenikmatan dan kelezatan dalam sholatnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.